Banyuwangi, kota di Jawa Timur, Indonesia. Dalam kehidupan modern ini, kota Banyuwangi terus bergerak maju. Tetapi, tradisi tidak ditinggalkan. Sebagai bagian dari budaya, ada tradisi yang tetap dilaksanakan dalam bentuk ritual adat maupun kesenian tradisional. Dari waktu ke waktu, tokoh-tokoh dan para pelaku ritual dan kesenian terus menjaga dan mempertahankan keberadaan tradisi ini. Demikian juga masyarakatnya. Tradisi dan kesenian di Banyuwangi, di antaranya adalah Sebelang, Kebo-keboan, Kadru, dan Peti Laut. Indonesia dengan keanekaragaman sukunya memiliki begitu banyak kekayaan budaya dan kesenian khas daerah masing-masing. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah ritual sebelang. Ritual ini dijalankan oleh suku Osing, suku di beberapa desa di Banyuwangi, Jawa Timur. Tari sebelang berangkat dari kepercayaan masyarakat Banyuwangi pada mitos yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Bakungan dan oleh Sari di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Mayoritas penduduk di daerah ini adalah suku Osing. Ritual sebelang dilaksanakan setiap tahun satu kali di Bakungan dan oleh Sari, Kecamatan Gelagah. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam ritual yang diadakan di dua daerah tersebut. Di Desa Bakungan, ritual sebelang diadakan 1 minggu setelah Idul Adha, dan prosesi ritual berlangsung seharian penuh. Pementasan tari sebelang diadakan pada malam hari. Sedangkan di Desa Olesari, ritual dilaksanakan 1 minggu setelah Idul Fitri selama 7 hari. Ritual sebelang berkaitan dengan kepercayaan terhadap roh leluhur sebagai cikal bakal masyarakat setempat maupun para danyang, yaitu sejenis roh yang menguasai dan menjaga desa yang diyakini hidup berdampingan dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ritual sebelang ini melibatkan seorang perempuan yang dirasuki roh gaib. Dalam prosesi ini, perempuan tersebut menjadi media komunikasi antara penduduk desa dengan roh leluhur maupun roh gaib pelindung desa. Tujuan utama dari ritual ini adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat desa, memberi kesejahteraan, kesuburan tanah, dan juga panen yang melimpah. Ritual sebelang memiliki prosesi penentuan hari pelaksanaan, dan pada hari yang ditetapkan, mula-mula pentas dibuka dengan penjemputan para penari sebelang oleh rombongan tetua adat, penyelenggara pentas, beserta keluarga sang penari, untuk diantarkan ke panggung. Pawang sebelang memanteri mahkota penari sebelang yang disebut ompro, dan memasangkannya ke kepala para penari, sebagai media masuknya roh gaib ke para penari, atau dikenal dengan kesurupan. Saat itu, para penari terlihat tertidur, meskipun tetap berdiri dan mulai menari. Seusainya, kegiatan dilanjutkan dengan berziarah ke leluhur dan diakhiri dengan kirap. Demikian ritual sebelang dilaksanakan. Ritual berikutnya adalah ritual keboan di Desa Alian dan kebo-keboan di Alas Malang.
Ritual-ritual ini merupakan ritual yang setiap tahun dilaksanakan pada minggu pertama bulan Suro, atau tepatnya pada bulan Muharram, menurut perhitungan kalender Islam. Ritual ini merupakan pengungkapan rasa syukur dari suku Oseng yang mayoritas tinggal di kedua desa tersebut kepada Yang Maha Kuasa. Pelaksanaan kebun di desa Alian ditandai dengan masuknya roh leluhur ke dalam jiwa orang-orang tertentu yang pada umumnya memiliki satu garis keturunan. Masyarakat Oseng di desa Alian mempercayai apabila ritual kebun tidak dilaksanakan, maka bencana akan menimpa mereka, terutama berpengaruh pada hasil panen. Selain itu, jika prosesi ritual tersebut tidak dilaksanakan, maka setiap hari akan ada masyarakat di desa Alian yang kesurupan atau kejiman. Semua persiapan prosesi kebun dilaksanakan secara gotong royong atau swadaya masyarakat. Persiapannya dilakukan 1 bulan sebelum pelaksanaan, agar permintaan roh halus melalui pelaku kebo dapat terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka pelaku kebo akan mengamuk. Tradisi kebun maupun kebo-keboan ini memiliki manfaat sosial, seperti kerukunan, gotong royong, dan juga ekonomi. Tradisi ini perlu dijaga dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur. Nilai kerukunan atau kebersamaan tercermin dari berkumpulnya sebagian anggota masyarakat dalam suatu tempat untuk bergotong royong, mempersiapkan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan prosesi ritual tersebut. Berbeda dengan ritual sebelang dan kebo-keboan, gandrung adalah kesenian rakyat tradisional dan telah dikenal sejak masa lampau. Tari gandrung merupakan kesenian yang terus dipertahankan sejak zaman kekeratonan Blambangan. Pertunjukan gandrung berlangsung semalam suntuk, dimulai setelah Isya, pukul 21 sampai dini hari, menjelang subuh atau sekitar pukul 3:30. Kesenian gandrung, seperti kebanyakan pertunjukan tradisi, ditampilkan dalam latar panggung yang relatif sederhana. Beberapa seniman di Banyuwangi mengatakan bahwa pertunjukan gandrung tanpa panggung justru lebih mengartikan kesederhanaan yang memberikan keleluasaan kepada pemaju, penonton yang maju untuk ikut menari bersama penari gandrung. Para nayaga duduk sebagai latar pentas. Mereka memainkan alat musik, gamelan, kendang, biola, dan keluncing. Mereka memainkan musik sambil menunggu penari gandrung keluar. Tahun 68 belajar nih, 70 ngetren dia, jadi akeh ngetut-ngetutaken wedai, pedihun keneng budok oleh wong tuwa kang ana rabine. Jadi tahun 72 nikah wis. Adine kok ning ngepas iki dadi gandrung nomor 1. Engko lantaran Makkah, ngaping Indo yang menghibur seluruh dunia yang kan harus gandrung teror itu kudu bisa nyanyi, bisa gendingan, joget. Kadung iso sampai lumayan serson tembok itu lari saiki kan yang gelem mandi internet. Joget tok lari tok. Awi tarik patung ini mati dojon. Pertunjukan gandrung terbagi atas 3 bagian, cecer, pacu, dan sebelang-sebelangan. Cecer dan sebelang-sebelangan disajikan sebagai pembuka dan penutup pertunjukan gandrung. Adapun pacu
merupakan bagian pada saat penonton maju untuk menari berpasangan atau bernyanyi. Lagu yang biasa dibawakan antara lain Podo Nonton, Sebelang Lukento, Sekar Jenang, Kembang Pepe. Penari gandrung menari dan menyanyi memancarkan aura memesona, menarik penonton untuk ikut menari bersama, sambil sesekali mendapat saweran. Abro iki serene wis nyekel warisan abro nek abro garapan padha nonton to. Bapak iku ana darah sendi. Jadi gemblak ngene jember ludruk. Ya medong gemblak. Ya lanang itu. Adong kakek maca pat, maca lontar, nang kemireng lembi. Mula jarku nyari-nyari suarane bapak adu kakek itu rotok keturunan. Tinggalakan kaki wisem dulu mengsel, kon iki duduk, masih sampai tuwek duduk, heng ngarep ngalah, heng. Mau makan nek bengok contoh, heng ngarep nom-noman, kelembi supaya iso sampai tomplek kaya ketemu. Magi digoleki wong makin ngerahati, ngrungokaken suarane, yo mulih jugidane ditiru. Selain ritual sebelang, kebo-keboan, dan kesenian gandrung, salah satu tradisi menarik lainnya adalah tradisi di pesisir pantai. Tradisi ini disebut petik laut, sebuah tradisi khas masyarakat pesisir di Pulau Jawa. Petik laut mempunyai makna mengambil hasil laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Upacara ini menyimbolkan rasa syukur masyarakat nelayan atas hasil laut yang diperoleh selama setahun, sekaligus sarana untuk meminta keselamatan agar dijauhkan dari paceklik ikan. Upacara ini merupakan hari besar bagi para nelayan. Di Kecamatan Muncar, upacara petik laut digelar setiap tanggal 15 Suro dalam kalender Jawa. Malam sebelum upacara, penduduk desa akan menyelenggarakan tirakatan semalam suntuk. Di saat yang sama, pawang upacara menyiapkan berbagai sajian yang terdiri atas 1 buah kepala kambing kendit, 2 ekor ayam jantan hidup berbulu hitam, jenang, jajanan pasar, berbagai masakan nasi lengkap dengan lauk pauk, maupun buah-buahan. Ritual ini juga memperlihatkan perpaduan antara kebudayaan agraris yang tercermin melalui isi sesaji yang seluruhnya merupakan hasil bumi dan kebudayaan pesisir. Upacara petik laut Muncar merupakan wujud nyata akulturasi budaya. Ritual adat sebelang, kebo-keboan, dan petik laut maupun kesenian gandrung yang hidup sejak masa lampau hingga masa kini terus dilestarikan oleh para tokoh adat, pemangku adat, pelaksana adat, serta masyarakat di beberapa daerah di Banyuwangi ini, menunjukkan bahwa tradisi tetap hidup di beberapa daerah di Banyuwangi. Budaya tradisional ini tetap berjaya hingga kini, tak lekang oleh waktu, bahkan tetap dipertahankan hidup hingga era globalisasi ini. Harus berlanjut. Kang Mina dadi gandrung tero, ya harus belajar nyanyi. Kang Jaluk itu kedepane yaiku aja gunjukit dain. Sebelang saiki weheng digowo. Padha nonton blok waras-arasan belajari lah wis.